Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang wanita yang diceraikan. Al-Muallif Abu Syuja' menyatakan wa yajibu lil ba'ini sukna dunan nafaqah. Adapun wanita yang diceraikan sebanyak 3 kali atau yang disebut dengan talak ba'in, dia telah diceraikan untuk ketiga kalinya. Maka perceraian ini perceraian yang dikatakan sebagai talak ba'in, perceraian yang final. Mereka tidak bisa lagi rujuk, kecuali bila sang istri menikah lagi dengan lelaki lain, dengan pernikahan yang betul-betul dilandasi oleh kesungguhan, saling mencintai, dan kesungguhan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Namun kalau ternyata di tengah jalan, pernikahan kedua itu kandas pula, kemudian si wanita menjalani masa iddah dan tidak terjadi rujuk dengan suami kedua, maka barulah suami pertama yang telah menceraikan sebanyak 3 kali tadi boleh kemudian menikahi, mencoba kembali membangun rumah tangga yang harmonis dengan mantan istri yang telah dia ceraikan. Namun tentu itu hanya bisa dilangsungkan dengan akad baru, melamar kembali. Kalau lamarannya diterima, maka harus menjalankan prosesi pernikahan sebagaimana sedia kala, sebagaimana pernikahan sebelumnya. Dan juga patut digarisbawahi di sini, pernikahan yang kedua, pernikahan wanita tersebut dengan lelaki kedua, telah disampaikan di atas betul-betul pernikahan yang dilakukan atas dasar hasrat dan minat untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Bukan kamuflase, bukan sandiwara agar si wanita bisa kembali kepada mantan suami yang telah menceraikan 3 kali itu. Tidak. Karena kalau pernikahan kedua itu hanya sekedar kamuflase, maka wanita itu tidak bisa kembali kepada suami pertamanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihim an yataraja'a. Kalau wanita itu telah diceraikan untuk ketiga kalinya, maka tidak halal untuk rujuk kepada suaminya. Hatta tankiha zawjan ghairah, sampai dia menikah dengan lelaki lain. Betul-betul pernikahan yang didasar oleh hasrat dan minat untuk membangun rumah tangga yang sakinah. Namun kalau ternyata kandas pula setelah mereka berusaha sungguh-sungguh, mereka menjalin asmara, menjalin cinta dan berhubungan badan sama mereka, namun ternyata pernikahan kembali kandas, barulah si wanita itu bisa kembali kepada suami pertamanya. Nah, wanita yang telah diceraikan sebanyak 3 kali, ya tidak bisa kembali kepada suami pertama, kecuali setelah menikah dengan laki lain seperti tadi dijelaskan. Dan walaupun dia tidak bisa kembali kepada suami pertama, tetapi dia harus menjalani masa 1 kali haid. Menurut sebagian ulama, harus memastikan bahwa rahim dia dalam kondisi kosong. Rahim dia harus dalam kondisi kosong, agar tidak terjadi percampuran nasab dengan nasab lelaki kedua yang menikahinya. Sebagian lagi mengatakan bahwa wanita tersebut wajib menjalani masa iddah, yaitu sebanyak 3 kali haid. Wanita itu wajib menjalani masa iddah sebanyak 3 kali haid. Sebagian ulama mengatakan itu adalah iddah. Ya, wanita yang diceraikan 3 kali itu harus menjalani masa iddah. Dan ketika masa iddah itu masih berlangsung, wanita tersebut masih berhak mendapatkan sukna, hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Suami yang telah menceraikan sebanyak 3 kali masih berkewajiban memberinya tempat tinggal. Adapun nafkah, maka dia tidak lagi wajib menafkahinya. Kenapa? Karena suami tidak lagi bisa rujuk, sehingga tidak lagi wajib menafkahi. Namun karena si wanita itu harus menjalani masa iddah, maka dia wajib mendapatkan sukna, tempat tinggal. Ini pendapat yang diajarkan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wanita yang diceraikan 3 kali berhak mendapatkan tempat tinggal, namun tidak berhak mendapatkan nafkah ataupun sandang, pakaian. Kenapa? Karena dia menjalani masa iddah. Sedangkan masa iddah itu adalah satu hukum, satu konsekuensi yang terjadi akibat masih tersisanya sisa-sisa pernikahan. Konsekuensi dari sebuah pernikahan yang pernah terjadi. Dan masa iddah itu dilalui atau dijalani oleh wanita yang diceraikan 3 kali juga dalam rangka menunaikan hak mantan suaminya yang telah menceraikan 3 kali.
Kok dikatakan hak mantan suami yang telah menceraikan 3 kali, padahal dia tidak bisa rujuk? Ya, karena dia menjalani masa iddah demi memastikan rahimnya, apakah di dalam rahimnya terdapat janin dari hubungan dengan suami yang telah menceraikan sebanyak 3 kali itu. Demi menjaga keutuhan dan kesucian nasab suami yang telah menceraikan 3 kali. Sehingga di sini, walaupun suami tidak bisa rujuk, dia masih tetap diuntungkan dengan adanya masa iddah tersebut. Makanya dia wajib memberi sukna, tempat tinggal. Namun karena dia tidak bisa rujuk, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Tidak wajib suaminya memberi nafkah. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, la tukhrijuna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Janganlah engkau mengusir istri-istrimu yang telah engkau ceraikan, dan jangan pula mereka pergi dari rumah yang engkau huni, illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali bila istri yang engkau ceraikan itu melakukan satu tindakan keji yang nyata itu perzinahan, maka boleh engkau usir. Engkau keluarkan dari rumah tinggalmu walaupun dia masih menjalani masa iddah. Menurut Al-Imam Syafi'i dan para penganut mazhab Imam Syafi'i, ayat ini bersifat umum, mencakup wanita yang ditalak secara raj'i ataupun ditalak secara bain. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.